Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah yang oleh mana Allah masih memberikan kita kesempatan bisa bertatap muka walaupun tidak dalam satu tempat yang sama. Selawat beserta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita istighfar. Istighfar kita mulai ya nak ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan istighfar kita barusan Allah bisa membersihkan hati kita dan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat yang sebentar lagi akan kita pelajari. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membuka Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Sudah dibuka? Oke, kita baca sama-sama ya nak ya. Ikuti Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, Ananda Ibu, surah yang barusan Ibu bacakan adalah surah Al-Anfal ayat 41, yang di dalamnya itu bercerita bahwasanya tentang apabila kita menghadapi sebuah peperangan dan mempunyai harta ghanimah. Apa itu ghanimah? Yaitu harta dari perang tersebut ya, rampasan perang, maka diharuskan untuk dibagi. Ya, untuk siapa? Dibagi menjadi 5 bagian. Ya, 1/5-nya untuk Rasul, untuk Allah, untuk keluarga Rasulullah, untuk yatim piatu, dan 4 bagian lainnya yaitu untuk para mujahid yang mengikuti perang. Nah, dalam surah ini Allah sudah menyebutkan bahwasanya kita harus membaginya dengan sama adilnya, dengan rata. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk mempelajari tentang menyederhanakan pecahan. Nah, Ananda Ibu, apa sih tujuan kita mempelajari tentang menyederhanakan pecahan?
Nah, Ibu inginkan pada saat kita sudah mempelajari tentang menyederhanakan pecahan, kita bisa tahu ya, yang mana pecahan-pecahan yang bisa kita kecilkan lagi, yang bisa kita sederhanakan lagi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan Ananda bagaimana caranya menyederhanakan pecahan. Nah, ternyata dalam mensederhanakan pecahan tersebut itu ada dua cara, ya. Karena suatu pecahan bisa disederhanakan apabila masih bisa dibagi dengan angka atau bilangan yang lainnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa dibagi lagi, maka itu sudah paling sederhana. Ada dua cara untuk menyederhanakan pecahan. Yang pertama dengan cara FPB. Dan yang kedua, dengan cara dibagikan dengan angka atau bilangan yang sama. Yang bilangan itu kita ambil dari bilangan prima. Apa-apa saja bilangan prima? Sudah belajar kan? Yaitu angka 2 atau bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yuk, coba kita ulang. Angka prima ada apa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, Nanda Ibu. Sekarang kita akan mencoba menyederhanakan pecahan dengan salah satu dari dua cara tersebut. Nah, kita akan mengambil cara yang kedua, yaitu dengan cara membagikan dengan angka atau bilangan yang sama. Nah, di belakang Ibu sudah ada bentuk-bentuk pecahan yang Ibu siapkan untuk Ananda Ibu. Ya, Nak ya. Ada yang pertama adalah 2/6. Ini adalah bentuk pecahan biasa, benar sekali. 2/6 bentuk pecahan biasa. Kita akan coba membuatnya menjadi lebih sederhana atau menjadi bentuk senilai terkecil. Oke, kita coba ya, Nak ya. 2/6 sama-sama kita bagi dengan angka atau bilangan yang sama kecuali 1. Jadi di atas 1. Berarti coba dulu kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu kita bagi 2. 2 bisa dibagi 2? Bisa ya. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 bisa dibagi dengan 2. Sekarang kita lihat penyebutnya. Apakah 6 bisa dibagi 2? Ternyata 6 bisa dibagi 2. Jadi kita memakai angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Diper 6 dibagi 2 sama dengan 3. Benar sekali. Nah, ternyata bentuk sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Ya, Ibu bisa kita kecilkan lagi enggak ya? Kalau kita kecilkan lagi, kita lihat lagi apakah masih bisa kita bagi. Ternyata ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Oh, no. Lanjut ya, paham? Oke, kita lanjut yang kedua agar lebih mengerti. Yang kedua ada 4/8. Nah, ini juga pecahan biasa. Nah, kita coba untuk menyederhanakannya menjadi pecahan paling sederhana. Kita coba bagi dengan bilangan prima yang pertama, yang kecil selain 1, yaitu angka 2. Kalau di atas kita bagi 2, 4 bagi 2 bisa tidak ya? Nah, coba 2 kali berapa dapat 4? Nah, 2 kan? Berarti 4 bisa dibagi 2. Nah, kalau di atas bisa dibagi 2, di bawah harus bisa dibagi 2. Berarti 8 bagi 2. Bisa tidak ya 8 bagi 2? Bisa, yaitu 4. Nah, kalau bisa, kita coba selesaikan. 4 bagi 2 sama dengan 2. Diper 8 bagi 2 sama dengan 4. Sudah dapat hasilnya? 2/4. Nah, Ananda Ibu sekalian, coba perhatikan hasil dari 2/4. Ini masih bisa kita kecilkan lagi tidak? Masih, karena masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1.
Ya, jadi kita coba sederhanakan lagi, pelan-pelan. Kita bagi lagi. 2 bisa dibagi 2, ternyata 2 bisa dibagi 2. Oke, kita lihat di bawahnya. 4 bisa dibagi 2, ternyata 4 juga bisa dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1, benar. Lipat dengan 4 bagi 2, 2. Selesai. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari 4/8, dan bentuk paling sederhana pecahan 4/8 adalah 1/2. Fahim tuh mana Ibu? Insya Allah ya Nak ya. Sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini angkanya sudah berubah ini Nak ya. Ini angkanya ada 6/8. Tetap sama. Apa pertanyaannya? Sederhanakan pecahan berikut ini. Ya, kita coba bagikan dengan bilangan prima yang sama atau angka yang sama. Kita coba selain angka 1 berarti angka 2. Nah, di atas kita coba bagi 2. 6 bisa bagi 2? Bisa ya. 6 bisa bagi 2. 8 bisa bagi 2? Bisa juga. Jadi kita ambil angka 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Diper 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, 3/4. Ya, ini 3/4 bentuk sederhana dari 6/8. Ibu bisa kita kecilkan lagi tidak? Nah, kita coba bagi ya. 3 bisa dibagi 2? Tidak, karena tidak ada hasil dari 2 kali berapa dapat 3. Ya. Di bawahnya, di atas dulu ya. 3 bisa dibagi 3? Bisa. 3 bagi 3 1. Nah, 3 bisa bagi 3. Di bawah bisa tidak? 3/4 bagi 3. Ternyata di bawah tidak bisa. Dan ternyata ini adalah bentuk paling sederhana dari 6/8. Oke anak ibu, soal satu lagi ya, soal terakhir. Nah, angkanya sudah berbeda. 24 diper dengan 34. Kita coba menyelesaikannya secara pelan-pelan dengan cara dibagi dengan angka yang sama ya, atau dengan bilangan yang sama. Kita coba di atas. 24 bisa dibagi 2? Ayo jawab, bisa tidak 24 bagi 2? Bisa, hasilnya 12 ya. Nah, kalau di atas bisa dibagi 2, apakah 34 bisa dibagi 2? Iya, bisa ya. Kita lihat dulu ya jawabannya. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Diper dengan 34 dibagi 2 berapa? Iya, 34 bagi 2 adalah 17. Nah, sudah kita dapat 24/34. Bentuk paling sederhananya adalah 12/17. Ibu bisa dikecilkan lagi tidak ya? Kita lihat. Karena bentuknya atau nilainya masih tinggi ya Nak ya. Jadi kita coba. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, kita lihat di bawah. Apakah 17 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. 12 bisa dibagi 3 dengan bilangan prima yang lainnya. 12 bisa dibagi 3, yaitu 4. Apakah 17 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Nah, begitu juga dengan angka atau bilangan prima lainnya. 12 tidak bisa dibagi dengan 5, tidak bisa dibagi dengan 7. Begitu juga 17. Nah, ternyata ini adalah bentuk paling sederhana dari 24/34, yaitu 12/17. Nah, Ananda Ibu sudah paham tidak cara menyederhanakan pecahan? Pasti sudah paham. Hanya agar Ananda Ibu lebih paham lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh, beberapa soal untuk Ananda Ibu ya. Nah, soalnya di bawah ini.
Nah, semoga dari pelajaran yang barusan kita pelajari, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk sederhana dari sebuah pecahan. Ya, Nanda Ibu ya. Jadi memudahkan kita untuk tahu ternyata itu ada bentuk yang paling sederhana. Dan juga Allah sudah menyampaikan dalam surah An-Anfal ayat 41 bahwasanya setiap harta rampasan perang atau harta ghanimah yang didapatkan dari hasil peperangan itu harus dibagi secara seadil-adilnya, karena ada hak anak yatim piatu di situ, juga ada hak para mujahid yang mengikuti perang tersebut. Nah, sekian materi kita untuk hari ini ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang, ya, ada kata yang salah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.